Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali ya di channel Biko Story. Dan pada video kali ini Biko Story akan mengisahkan pendakian IV di puncak Marapi. Yang mengerikannya kala itu Marapi justru mengalami erupsi. Awan panas menerjang sebagian besar pendaki, yang totalnya kala itu mencapai 75 orang. Pendakian IV di Marapi pada akhirnya menjadi yang pertama, sekaligus yang terakhir. Sudah sangat lama IV berkeinginan untuk mendaki gunung bersama teman-temannya. IV atau kadang dipanggil V, atau ZZ, atau kadang juga Vira. Sebenarnya bernama lengkap Zafira Zahrim Febrina. Dalam video ini akan kita panggil saja dengan salah satu nama panggilannya, yaitu IV. IV berusia 19 tahun. Sang ayah disebut bernama Zainal, sementara untuk ibunya dikatakan sudah meninggal. Namun ada sosok yang kerap ia panggil dengan sebutan ibu, yaitu sang bibi bernama Rani Radelani, yang memang sudah dianggap seperti ibu sendiri. Sementara untuk saudara kandung, IV memiliki adik laki-laki yang diketahui bernama Zarfa. Merupakan seorang gadis yang periang dan suka bergaul dengan siapa saja. IV adalah mahasiswi Politeknik Negeri Padang dan kala itu sudah semester 3. Menurut teman-temannya, IV adalah pribadi yang menyenangkan, kerap membantu teman-teman yang kesusahan, serta tidak pilih-pilih dalam bergaul. Terkait dengan hobi, IV dikatakan sangat menggemari pencak silat. Ia bahkan dikatakan memiliki banyak prestasi di kancah nasional. Maklum saja, IV sudah menekuni silat semenjak usia 7 tahun. Awalnya hanya silat tradisi, namun belakangan ia ikut dalam pertandingan. IV juga dikatakan sangat menyukai hal yang berkaitan dengan alam. Dan terkait dengan alam inilah, ada keinginannya yang masih belum terpenuhi hingga di usia 19 tahun, yaitu mendaki gunung. Pada akhirnya kesempatan itu datang. Kala itu teman-teman di kampusnya berencana untuk beramai-ramai mendaki Gunung Marapi. IV pun ikut bergabung dengan teman-teman sekampusnya yang berjumlah 14 orang. Ditambah nantinya ada 4 orang dari luar. Total rombongan akan berjumlah 18 orang. Dengan 5 diantaranya perempuan dan 13 lainnya adalah pria. Pendakian ini hanyalah inisiatif mereka sendiri, bukan acara dari kampus. IV sebenarnya mengajak saudara sepupunya bernama Nur Iksan. Namun di kala itu Iksan sedang banyak tugas, sehingga ia tak bisa bergabung dalam rombongan pendakian tersebut. 2 hari sebelum pendakian, seluruh anggota rombongan berkumpul untuk merapatkan perbekalan yang akan dibawa, dan diputuskan mereka akan berkumpul di rumah Holul. Semua perlengkapan akan diletakkan di sana, sembari mereka mengurus registrasi untuk menaiki gunung. Terkait dengan izin, dari BKSDA tak ada larangan untuk melakukan pendakian. Meski sebenarnya Gunung Marapi dalam kondisi status waspada, bahkan status itu sudah berlaku semenjak tahun 2011. PVMBG menghimbau agar jangan mendekati kawah dengan radius 3 km. Menurut data yang tercatat, setiap 2 hingga 4 tahun selalu ada erupsi yang terjadi. Erupsi akan terjadi ketika gas sudah terakumulasi. Namun nampaknya semua itu dilupakan. Apalagi tidak mendekati kawah hanyalah himbauan, bukan sebuah larangan. Dengan setahun belakangan Marapi tak memiliki aktivitas, membuat semua orang menjadi lengah. Begitu pula dengan IV dan rombongan. Tujuan mereka adalah ke puncak, yang tentu adalah area berbahaya. Jumat tanggal 1 Desember 2023, dimulailah perjalanan ke Gunung Marapi. Sampai di Kota Baru sekitar pukul 1 malam hari. Di pukul 3 barulah mereka ke pos registrasi di Batu Palano. Mempersiapkan tenaga, mereka akhirnya memilih untuk beristirahat di pos tersebut hingga pagi hari. Barulah di pukul 7.30. Setelah semua siap dan sudah sarapan, mereka mulai menaiki Gunung Marapi. Kondisi akhir pekan membuat pendakian cukup ramai. Menurut catatan registrasi ada 75 pendaki, yang tentunya terbagi dalam masing-masing kelompok. Aturan dari BKSDA, jumlah minimal pendakian dalam satu kelompok di Gunung Marapi, setidaknya ada 3 orang. Di tengah pendakian mereka sempat berhenti untuk kembali diberikan pengarahan. Sekaligus mereka akan membagi kelompok menjadi 3. 18 orang dalam satu kelompok rasanya terlalu banyak, dan mungkin akan mempersulit perjalanan. Sempat istirahat di pos 2, mereka akhirnya meneruskan pendakian.
Dalam pendakian tersebut beberapa orang disengat oleh lebah yang dikatakan keluar dari sarangnya dalam jumlah yang banyak. Mungkin mereka merasa itu adalah hal yang wajar. Namun yang perlu diketahui, hewan memiliki naluri alami yang lebih tajam. Bisa jadi keluar lebah-lebah tersebut karena merasakan fenomena alam yang akan terjadi. Yang juga menarik adalah pengakuan dari Ive kepada sang bibi pasca kejadian. Dikatakan dalam pendakian tersebut, Ive sempat melihat burung gagak yang seolah menghadang. Hal itu membuat ia ragu untuk naik, bahkan sempat mengajak temannya untuk turun saja. Namun pada akhirnya pendakian tetap dilanjutkan. Menjelang sampai di Tugu Abel, cuaca rupanya kurang bersahabat. Kala itu ada badai disertai hujan deras, membuat mereka semua kedinginan. Namun beruntungnya ketika sampai di Tugu Abel, beberapa cowok sudah mendirikan tenda. Ive juga para wanita lain dipersilakan untuk langsung beristirahat di tenda. Kala itu waktu sudah sore mendekati maghrib. Malam kemudian dihabiskan dengan beristirahat di tenda. Singkat cerita keesokan harinya, karena cuaca sangat cerah, beberapa orang yang baru pertama mendaki termasuk Ive tentunya penasaran dengan semua tempat di Gunung Marapi. Mereka memutuskan untuk pergi ke puncak Merpati. Beberapa pria ditinggal di tenda untuk menjaga barang. Puas menjelajah di puncak Marapi, pukul 3 sore sebelum mereka turun, ke-18 orang tersebut sempat mengambil foto bersama, yang tanpa mereka sadari, itu akan menjadi foto terakhir kebersamaan mereka. Setelahnya mereka mulai turun, namun belum jauh dari Tugu Abel. Suara gemuruh membuat mereka semua terkejut, dan disinilah awal dari tragedi mengerikan. Awan erupsi sudah naik tinggi ke atas, disusul kemudian batu-batu mulai berjatuhan, membuat rombongan dan semua pendaki kocar-kacir. Barang bawaan langsung ditinggalkan agar bisa berlari cepat. Namun kemudian, awan panas yang tadinya naik tinggi ke atas kini mulai turun, menerjang para pendaki yang masih ada di bagian atas. Menurut warga yang ada di kaki Gunung Marapi, di pukul 3 sore yang harusnya masih terang, suasana seketika berubah gelap. Beberapa warga bukannya lari justru mendekat ke arah gunung. Mereka sadar banyak para pendaki di bagian atas yang membutuhkan pertolongan, apalagi ini adalah akhir minggu. Di sekitar puncak Marapi, keadaan sangat kalut. Semua area dipenuhi dengan abu. Beberapa orang tak lagi bisa dilihat karena terkubur abu vulkanik. Beberapa pingsan karena menghirup gas belerang. Ada yang kehilangan bagian tubuhnya. Ada pula yang langsung meninggal seketika, entah karena terkena awan panas, atau mungkin karena terkena batu yang turun dari atas. Ive yang sempat terkena awan panas juga lontaran batu, mengalami luka di kepala, dengan seluruh kulit yang tidak tertutup oleh baju, melepuh dan berwarna merah kehitaman. Kala itu seluruh barang sudah tercecer, termasuk HP yang tak diketahui keberadaannya. Disitulah Ive bertemu pendaki bernama Adan, yang nampaknya mengalami cedera serius di bagian kaki. Ia kemudian meminjam handphone milik Adan, lalu mencoba untuk menghubungi sang ayah. Penjelasan Ive yang terjebak di tengah erupsi tentu membuat sang ayah sangat panik. Setelahnya Ive juga menelpon sang bibi, atau kerap ia panggil dengan panggilan ibu. Bibi Rani mencoba untuk menguatkan, mengatakan kepada Ive bahwa ia harus bertahan. Namun Ive mengatakan ia sangat takut, panas, kedinginan dan juga kehausan. Sang bibi kemudian menyuruh Ive untuk memvideokan dirinya, sekaligus mengirim lokasinya, yang nantinya akan diteruskan kepada Basarnas. Video inilah yang kemudian menjadi viral. Bibi Rani yang menerima video langsung meneruskan ke Basarnas. Namun kala itu tak langsung direspon, karena Basarnas juga menerima banyak pesan dan panggilan. Maka Bibi Rani menyebar video tersebut ke semua grup. Yang berkat hal itu, pesan akhirnya sampai ke tim pencari juga warga yang ada di sekitar lokasi. Evakuasi pun segera dilakukan dengan tujuan titik poin yang sudah diberikan oleh Ive. Sementara sang ayah malam itu langsung menuju ke posko terdekat, yang setidaknya membutuhkan waktu 2,5 jam perjalanan. Ive kemudian ditemukan oleh seorang warga bernama Andika dan juga seorang bernama Bang Dino, yang memang berniat naik setelah melihat video yang tersebar. Sebelumnya mereka sudah menemukan beberapa orang yang terluka parah. Ada yang sudah dievakuasi oleh tim lain, ada pula yang masih menunggu bantuan. Mereka menemukan Ive karena mendengar suara meminta tolong. Ive kala itu ternyata ada di bawah tebing yang turun mengesot untuk menghindar dari erupsi. Mereka lantas memberikannya air. Ive kala itu dalam kondisi wajah sudah menghitam, kepala dipenuhi bercak merah,
dan jari tangan kaku ke depan. Yang membuat penyelamatan sulit. Mereka harus mencari jalan baru dengan membelah semak-semak untuk keluar dari tebing tersebut. Ive digendong oleh Bang Dino dengan Andika memegang dari belakang. Sementara warga lain mencoba untuk membuka jalan. Kabar ditemukannya Ive disampaikan kepada keluarga di sekitar pukul 4 subuh. Namun Ive baru benar-benar sampai di bawah, kurang lebih di sekitar pukul 5. Kala itu sudah terlihat jelas bagaimana kondisi tubuh Ive, di mana celana hingga sepatu berlubang karena terkena panas. Ia pun segera dilarikan ke rumah sakit M. Jamil Padang. Sementara itu hingga 4 hari berikutnya, tim SAR juga warga masih terus berjuang mencari para korban. Dari 75 pendaki, 52 orang selamat dengan sebagian terluka, sementara korban meninggal mencapai 23 orang. Di rumah sakit M. Jamil Padang, selama dirawat Ive masih sempat bercanda dengan keluarga. Sang bibi mengatakan ia adalah anak yang tegar dan pandai menyembunyikan kesedihannya. Kala itu sebagian besar tubuh Ive dibalut dengan kain kasa. Dokter menyampaikan Ive mengalami luka bakar 45%. Namun yang lebih dikhawatirkan oleh dokter adalah racun belerang yang sudah terlalu banyak masuk ke saluran pernafasan. Kontaminasinya bisa dikatakan sudah sangat parah. Di operasi pertama nampak ada harapan Ive akan segera pulih. Namun keadaan dengan cepat berubah pasca operasi kedua. Tensi turun hingga mencapai 64. Diikuti dengan kondisi tubuh yang semakin drop. Hingga akhirnya di hari Minggu tanggal 17 Desember 2023. Setelah 13 hari dirawat, Ive tak lagi kuat dan akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Kepergian Ive tentu menjadi pukulan hebat bagi keluarga, terutama bagi sang adik yang harus kehilangan dua sosok penting dalam hidupnya, yaitu ibu dan kakak kandungnya. Dan itulah kisah pendakian Ive di Gunung Merapi, menjadi pendakian pertama sekaligus yang terakhir. Jika ada kesalahan dalam video, informasi yang kurang atau pendapat yang berbeda, silahkan berikan komentar kalian. Sampai di sini kisah dari admin. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.